Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramdhani, NIM D1A021-087. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memperoleh wilayah darat dalam hukum internasional. Yang pertama, agresi. Agresi merupakan penambahan wilayah suatu negara tertentu yang terjadi tidak dengan campur tangan manusia, tindakan atau rekayasa dari negara, tetapi dengan kuasa alam atau geografis. Biasanya proses penambahan wilayah tersebut terjadi lewat proses vulkanik atau pergeseran kulit bumi. Contohnya, kemunculan Pulau Iwo Jima di Laut Pasifik Jepang pada tahun 1986 dikarenakan meletusnya gunung vulkanik. 2. Cesi. Cesi merupakan suatu proses pengalihan wilayah secara damai atau transfer kedaulatan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam hukum internasional, cesi dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu lewat perjanjian-perjanjian internasional setelah berakhirnya perang antar negara. Contohnya seperti perjanjian Nanking 1842 antara Cina dan Inggris setelah Cina menyerah dari Inggris dalam perang Candu. B. Lewat proses pembelian wilayah. Contohnya, Amerika Serikat membeli wilayah Alaska dari Rusia pada tahun 1867. C. Lewat proses pemberian wilayah sebagai hadiah. Contohnya, Austria memberikan wilayah Venice kepada Prancis sebagai pemberian hadiah pada tahun 1866. Selanjutnya, yang ketiga, okupasi. Okupasi sering dianalogikan dengan sebuah proses pendudukan suatu wilayah tertentu yang tidak dimiliki oleh siapapun atau terra nullius. Ketika proses itu terjadi, suatu proses pendudukan wilayah terra nullius memiliki dua unsur pokok. Pertama, dengan proses penemuan atau discovery. Kedua, pengawasan secara efektif terhadap wilayah tersebut. Selain itu, proses okupasi atau pendudukan juga harus dilihat berdasarkan niatan dan perhatian negara penemi. Apakah berniat untuk menduduki atau tidak? Contoh okupasi, sekelompok nelayan yang singgah di suatu wilayah terra nullius tidak bisa menguasai wilayah tersebut jika mereka tidak berniat dan bertujuan untuk menduduki wilayah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, preskripsi. Hukum internasional mengenal proses preskripsi sebagai usaha suatu pihak untuk mendapatkan kedaulatan wilayah atas suatu wilayah yang sudah dimiliki oleh pihak lain dengan cara menduduki wilayah tersebut secara damai dan berkelanjutan tanpa ada protes dari pihak yang memiliki wilayah tersebut. Proses mendapatkan kedaulatan dengan cara preskripsi adalah proses yang hampir mirip dengan proses pendudukan atau okupasi, di mana keduanya sama-sama berniat untuk menguasai dan berdaulat di suatu wilayah tertentu. Tetapi dalam okupasi, wilayah yang diduduki adalah negara yang tidak bertuan atau terra nullius, sedangkan dalam proses preskripsi, wilayah yang ingin diduduki adalah wilayah yang sudah dimiliki oleh pihak lain. Selanjutnya, yang kelima, aneksasi. Aneksasi sering dikenal dengan penaklukan atau proses mendapatkan wilayah tertentu dengan cara peperangan, pembinasaan massal, dan penghancuran massal. Proses mendapatkan wilayah dengan cara aneksasi dilarang oleh hukum. Selanjutnya, yang terakhir, referendum. Sebuah referendum atau jajak pendapat dalam istilah bahasa Indonesia merupakan pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan atau politik. Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti
di Belanda. Referendum tidaklah harus mengikat. Cara-cara diperolehnya wilayah ini telah banyak berkurang menjadi dipertunjukkannya suatu kontrol dan kewenangan baik oleh negara yang mengklaim kedaulatan ataupun oleh suatu negara dari mana negara yang mengklaim kedaulatan dapat membuktikan bahwa hak tersebut telah dirampas. Satu cara tambahan diperolehnya kedaulatan teritorial yang tidak termasuk dalam kategori yang dikemukakan di atas yang perlu diperhatikan yaitu keputusan oleh konferensi negara-negara. Hal ini biasanya terjadi apabila suatu konferensi negara-negara pemenang perang pada akhir peperangan menyerahkan kepada negara tertentu sehubungan dengan suatu penyelesaian perdamaian umum. Misalnya pada pembagian kembali wilayah Eropa pada waktu konferensi Versailles tahun 1919. Menurut doktrin Soviet, kedaulatan teritorial juga dapat diperoleh dengan cara plebisit atau penentuan kehendak rakyat. Meskipun hal ini tampaknya lebih merupakan pengurangan atas cara perolehan dibanding sebagai langkah yang mendahului diperolehnya kedaulatan. Menurut saya ada kemungkinan terjadi penambahan wilayah dengan cara tersebut pada masa sekarang ini. Misalnya dengan referendum, contohnya ada gerakan organisasi Papua Merdeka yang sudah berusaha untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Alasannya ada ketidakpuasan dan ketidakadilan terhadap pemerintah Indonesia. Apabila hal itu benar-benar terjadi, maka terbentuk negara Papua yang baru sehingga dapat dibuktikan bahwa cara penambahan wilayah dengan cara referendum masih dapat terjadi pada masa sekarang ini. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.